Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmawati. Saya Reni Putriana. Saya Mawar Kira. Saya Sarfri Kintari. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai equilibrium model in capital market dan efficient market hypothesis. Equilibrium market, keseimbangan pasar atau market equilibrium adalah kondisi ketika jumlah produk atau jasa yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan pada harga tertentu. Keseimbangan pasar ini penting untuk menentukan apakah kurva keseimbangan akan tetap stabil atau tidak. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar antara lain, yang pertama ada harga, yang kedua ada preferensi konsumen, yang ketiga teknologi produksi, yang keempat tersedianya barang sesuai dengan yang diminta, yang kelima ada persediaan barang sesuai penawaran pembeli, yang keenam keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan, yang ketujuh adanya kesamaan jumlah penawaran produsen dan permintaan konsumen. Yang berikut ada arbitrage pricing theory atau APT. Teori penetapan harga arbitrage dikembangkan oleh ekonom Stephen Ross pada tahun 1976 sebagai alternatif dari model penetapan harga aset modal atau CAM. Berbeda dengan CAM yang mengonsumsi pasar sangat efisien, APT mengonsumsi pasar terkadang salah menilai sekuritas sebelum pasar pada akhirnya terkoreksi dan sekuritas kembali ke nilai wajar. Dengan menggunakan APT, arbitrage berharap dapat memanfaatkan segala penyimpangan dari nilai pasar yang wajar. Fama-Francis faktor. Model 3 faktor Fama-Francis merupakan perpanjangan dari model penetapan harga aset modal atau CAM. Model Fama-Francis bertujuan untuk menggambarkan return saham memulai 3 faktor. Yang pertama ada risiko pasar, yang kedua kinerja yang lebih baik dari perusahaan-perusahaan berkapitalisasi kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang berkapitalisasi besar. Dan yang ketiga, ada kinerja yang lebih baik dari perusahaan-perusahaan dengan tingkat back to market yang tinggi, perusahaan bernilai versus perusahaan dengan yang bernilai buku pada pasar yang rendah. Alasan dibalik ini model adalah bahwa perusahaan-perusahaan bernilai tinggi dan perusahaan-perusahaan yang kecil cenderung akan secara teratur menggulungi pasar secara berkeseluruhan. Rumus model 3 faktor sebagai berikut, kalian bisa lihat di slide berikutnya. Fama-Francis 5 Factor Model. Di 2015, Fama dan Francis diperpanjang model menambahkan lebih 2 faktor profitabilitas dan investasi. Didefinisikan analog ke HML, faktor rentabilitas atau RMW adalah perbedaan antara pengembalian perusahaan dengan kuat atau Hinks dan lemah atau rendah. Operasi profitabilitas dan investasi, faktor CMA adalah selisih antara return dari perusahaan-perusahaan yang berinvestasi secara konservatif dan perusahaan-perusahaan yang berinvestasi secara agresif. Di AS 1963 sampai 2013 menambahkan 2 faktor ini membuat HML faktor-faktor yang berlebihan sejak seri waktu HML kembali benar-benar dijelaskan oleh 4 faktor, terutama CMA yang memiliki 0,7 korelasi dengan HM. Definisi efisiensi pasar secara informasional. Efisiensi pasar mengacu pada sejauh mana harga pasar mencerminkan semua informasi relevan yang tersedia. Jika pasar efisien, maka semua informasi telah dimasukkan ke dalam harga, sehingga tidak ada cara untuk mengalahkan pasar karena tidak ada sekuritas yang dinilai terlalu rendah atau terlalu tinggi. Istilah tersebut diambil dari sebuah makalah yang ditulis pada tahun 1970 oleh ekonomi Juichi Fama. Namun, Fama sendiri mengakui bahwa istilah tersebut agak menyesatkan karena tidak ada seorang pun yang memiliki definisi yang jelas tentang bagaimana mendefinisikan atau mengukur secara tepat hal yang disebut efisiensi pasar ini. Meskipun terdapat keterbatasan seperti itu, istilah ini digunakan untuk merujuk pada apa yang paling dikenal oleh Fama, yaitu hipotesis pasar efisien atau EMH. EMH menyatakan bahwa investor tidak bisa mengungguli pasar dan anomalia pasar tidak boleh ada karena akan segera diarbitrase. Fama kemudian memenangkan hadiah Nobel atas usahanya. Investor yang setuju dengan teori ini cenderung membeli dana indeks yang melacak kinerja pasar secara keseluruhan dan merupakan pendukung manajemen portofolio pasif. Hipotesis pasar efisien atau EMH atau dikenal sebagai teori pasar efisien adalah hipotesis yang menyatakan bahwa harga saham mencerminkan semua informasi yang tersedia dan tidak mungkin menghasilkan alfa yang konsisten.
Menurut IMH, saham selalu diperdagangkan pada nilai wajarnya di bursa sehingga investor tidak mungkin membeli saham yang nilainya terlalu rendah atau menjual saham dengan harga yang melambung. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengungguli pasar secara keseluruhan melalui pemilihan saham atau penentuan waktu pasar yang ahli. Dan satu-satunya cara investor dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi adalah dengan membeli investasi yang lebih berisiko. Tipe-tipe efisien pasar menurut Set of Information strategi investasi yang sesuai dengan efisien pasar dan anomalinya. Ada 3 derajat efisien pasar. Yang pertama, bentuk lemah. Bentuk lemah dari efisien pasar adalah pergerakan harga di masa lalu tidak berguna untuk memprediksi harga di masa depan jika semua informasi relevan yang tersedia dimasukkan ke dalam harga saat ini. Maka informasi relevan apapun yang dapat diperoleh dari harga masa lalu sudah dimasukkan ke dalam harga saat ini. Oleh karena itu, perubahan harga di masa depan hanya dapat disebabkan oleh tersedianya informasi baru. Yang kedua, bentuk efisien pasar semi kuat mengasumsikan bahwa saham menyesuaikan diri dengan cepat untuk menyerap informasi publik baru sehingga investor tidak dapat memperoleh keuntungan melebihi pasar dengan memperdagangkan informasi baru tersebut. Hal ini berarti bahwa baik analisis teknikal maupun analisis fundamental bukanlah strategi yang dapat diandalkan untuk mencapai keuntungan yang unggul, karena informasi apapun yang diperoleh melalui analisis fundamental sudah tersedia dan dengan demikian sudah dimasukkan ke dalam harga saat ini. Hanya informasi pribadi yang tidak tersedia bagi pasar secara luas yang akan berguna untuk mendapatkan keuntungan dalam perdagangan, dan hanya bagi mereka yang memiliki informasi tersebut sebelumnya lainnya memilikinya. Yang ketiga, bentuk efisien pasar yang kuat menyatakan bahwa harga pasar mencerminkan semua informasi baik publik maupun swasta yang dibangun berdasarkan dan menggabungkan bentuk lemah dan bentuk semi kuat, mengingatkan asumsi bahwa harga saham mencerminkan semua informasi publik maupun swasta, tidak ada investor termasuk orang dalam perusahaan yang dapat memperoleh keuntungan di rata-rata investor meskipun ia mengetahui informasi orang dalam yang baru. Anomali yang terjadi di pasar modal dan behavioral financial. Hipotesis pasar efisien yang dikemukakan oleh Fama pada tahun 1970 menyatakan bahwa pada saat efisien, investor tidak akan bisa menguji pasar, namun banyak kejadian anomali pasar yang menunjukkan bahwa terdapat abnormal return di pasar, membuat investor dapat mengungkuli pasar. Salah satu anomali pasar yang terjadi dalam pasar modal adalah ex-dividend by event, yaitu terjadinya di mana harga saham perusahaan turun lebih kecil dari besaran nilai dividen per lembar yang dibagikan perusahaan. Literatur menyebutkan beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya ex-dividend by event, antara lain. Baik, berikut kesimpulannya dari presentasi kami, yaitu keseimbangan pasar adalah kondisi di mana permintaan dan penawaran produk atau jasa seimbang. Faktor-faktor seperti harga, preferensi konsumen, dan teknologi produksi mempengaruhi keseimbangan ini. Teori arbitrage pricing atau APT dan model Fama Friends, baik 3 faktor maupun 5 faktor, adalah beberapa metode yang digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku pasar dan return saham. APT berfokus pada penyesuaian harga yang adil, sementara model Fama Friends mencakup faktor-faktor seperti risiko pasar, ukuran perusahaan, nilai buku ke pasar, profitabilitas, dan strategi investasi.